Sepenggal cerita kisah cinta Prabowo Subianto dengan Putri Presiden Siti Hediyati Soeharto atau Titik Soeharto, salah satu putri Presiden kedua RI Soeharto. Dikisahkan dalam buku, Kalau Prabowo Jadi Presiden, yang ditulis A. Pambudi. Sumitro Joyohadikusumo, ayah Prabowo Subianto, mula-mula tidak tahu siapa gadis yang diperkenalkan Prabowo kepadanya. Sumitro merasa tidak asing dengan gadis itu. Ternyata dia, Siti Hediyati, putri Presiden Soeharto. Kelak Sumitro mengetahui, gadis itu pernah mengambil mata kuliahnya. Celakanya, Sumitro sang profesor di UI itu tidak meluluskan gadis itu. Menurut A. Pambudi, Siti Hediyati bukan perempuan pertama yang singgah di hati Prabowo. Menurut biografi Profesor Sumitro, jejak perlawanan Begawan Pejuang, Prabowo sebelumnya sempat membina hubungan serius dengan seorang gadis Yogyakarta. Hubungan itu putus di tengah jalan ketika tahu Prabowo menjalin hubungan dengan Putri Soeharto. Sumitro berkata, "Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu." Sumitro berpikir, kalau anaknya tidak serius, dia akan kena masalah. Ada selentingan bahwa perkenalan Prabowo dan Siti Hediyati diprakarsai oleh Wismoyo Arismunandar, ipar Soeharto. Saat itu Wismoyo menjadi komandan Prabowo. Kelak, karir Wismoyo melejit sehingga menjadi Pangkostrat dan akhirnya KSAD. Sebelum dikotakkan sebagai ketua KONI, Sumitro sendiri saat jadi menteri pernah didiamkan oleh Ibu Tien karena kasus impor cengkeh. Walau demikian, tidak demikian sikap Ibu Tien terhadap Dora, istri Sumitro. Hubungan kedua wanita itu tetap tidak berubah. Suatu ketika, Ibu Tien mendekati Sumitro di sela upacara yang berlangsung di Istana Merdeka. Setengah berbisik, Ibu Tien bertanya, Pak Mitro, bagaimana?" "Baik-baik saja Bu," jawab Sumitro. Rupanya Sumitro mengira Ibu Tien menanyakan kabarnya. Tapi maksud Ibu Tien bukan itu. "Bagaimana anak-anak kita?" ulang Ibu Tien lebih jelas. Barulah Sumitro mengerti maksud dan arah pembicaraan Ibu Tien. Dengan berlagak pilon Sumitro berkata, "Ya, bagaimana Bu? Kita serahkan saja pada anak-anak kita." Saat itu hubungan Prabowo dan Siti Hediyati memang sudah semakin akrab. Prabowo bahkan telah membawa gadisnya itu ke kediaman Ibunda Sumitro di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Itu berarti Prabowo serius dengan hubungannya, sebab yang paling disegani oleh anak-anak Sumitro adalah neneknya. Ibunda Sumitro sendiri mengatakan terkesan dengan sikap teman wanita Prabowo tersebut. Sikapnya tampak baik, lemah lembut, dan sopan. Saat itu, Ibunda Sumitro belum mengetahui bahwa teman wanita Prabowo itu adalah anak Presiden Soeharto. Tak berapa lama berselang sejak pertemuan Ibu Tien dan Sumitro di Istana Merdeka, datanglah Choa Hoksui menemui Sumitro. Choa Hoksui adalah orang kepercayaan Prabowo Sutejo dalam mengurusi impor cengkeh. Kepada Sumitro, dia mendorong agar segera meresmikan hubungan Prabowo dan Titik alias Siti Hediyati. Keluarga Sumitro Joyohadikusumo pun melamar Siti Hediyati untuk Prabowo Subianto. Dalam jawaban atas lamaran yang disampaikan Sumitro, maka Soeharto menjawab, "Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia. Tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga, pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka." Singkat cerita, lamaran itu diterima. Sikap keluarga cendana sangat baik dan penuh hormat. Terlebih-lebih, Ibu Tien terlihat amat bahagia. Mungkin sudah lupa olehnya bagaimana luka-luka tempo hari ditolak Sumitro ihwal impor cengkeh. Dalam biografinya, Sumitro menuturkan kisah menarik saat Prabowo melamar Titik. Dalam acara itu, Soeharto bercerita mengenai masa kecilnya yang suram. Ketika ia masih berusia 3 bulan dalam kandungan,
Ibunya memutuskan untuk meninggalkan hal-hal keduniawian. Wanita itu menempuh jalan hidup spiritual. Setelah lahir, Soeharto kecil pun dibesarkan oleh familinya. Masa kecil Soeharto dilukiskan serba sulit dan sengsara. Ketika masih kanak-kanak, Soeharto harus hijrah dari Godean ke Wonogiri. Pernah Soeharto tinggal di keluarga Sutwikatmono, sehingga ia memperlakukan Sutwikatmono lebih dari saudara kandung. Sumitro merasa kisah Soeharto itu aneh. Apa maksudnya? Dia pun bertanya pada sosok yang lebih bijak, yaitu ibundanya. Itu berarti, kamu nggak boleh menegur terlalu keras kalau ia memberi fasilitas kepada anak-anaknya. Ia tak ingin anak-anaknya menderita seperti dia. Apapun anak-anaknya minta, akan diluluskan, ujar Ibunda Sumitro memberi penjelasan dengan bijak. Saat itu, kiprah anak-anak Soeharto sudah menjadi perhatian masyarakat. Mereka mulai belajar berbisnis.